foundernya ya waktu itu saya share aja linknya untuk dapat menjadi kontributor. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Warstek. Semoga barokah ilmu, waktu, rezeki dan segalanya. Amin. Baik amin. teman-teman dari seluruh Indonesia, saya izin untuk meminta doa ya. Jadi kita berdoa bersama karena kebetulan ini waktu yang makbul kalau dalam agama Islam. Ba'da asar sampai menjelang terbit matahari di hari Jumat, itu waktu yang makbul, maka mohon bagi yang muslim mengikuti saya untuk berdoa, semoga ilmu yang kita dapat sore hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, semoga membuat Allah atau Tuhan ridho atas ilmu-ilmu yang kita dapat, tidak membuat kita menjadi pribadi yang sombong dan sebagainya. Monggo bagi yang Islam mengikuti saya, bagi yang beragama lain bisa mengikuti sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke. Tadi seperti diperkenalkan oleh Dr. Siddiq ya, insya Allah 7 tahun lagi tadi cerita, insya Allah jadi profesor. Kita doakan bersama. Usianya baru 27 tahun tapi sudah doktor gitu ya. 27 ya? Host ya? 26, Mas. Oh, 26 malahan ya. 26. Jadi sangat cepat sekarang dunia akademik ini. Jadi monggo, ayo jangan. Ini acting. Coba dengar dia punya. Coba ya. Ngomong dulu, perkenalkan dirimu. Nggak enak. Ini wali kelasmu. Iya. Kalau saya masih 28 tahun, masih berencana untuk S3 tahun ini, doakan, insya Allah sudah daftar, semoga bisa tahun ini mengikuti jejak Pak Host, ya, Dr. Siddiq. Nanti semoga bisa kontribusi lebih lanjut untuk bangsa dan agama. Amin. Pada sore hari ini kita akan diskusi tentang plagiarisme akademik ditinjau dari segi hukum dan kiat menghindarinya. Saya jelaskan teori dan juga prakteknya karena qadarullah saya juga diamanai sebagai editor in chief atau kalau di tingkat lembaga mungkin kepalanya, pengelola jurnal Legality, jurnal ilmiah hukum, terakreditasi Sinta 4, sedang proses penilaian untuk masuk ke Sinta 2. Jadi ini sedang proses penilaian sejak tanggal 10, saya juga minta doa teman-teman, semoga menjadi Sinta 2, dan target kami semoga di tahun depan bisa terindeks internasional bereputasi. Juga editor di jurnal Bestur milik UNS dan reviewer di beberapa jurnal. Jadi pesan dari host lebih banyak ke sharing pengalaman, ya, termasuk itu tadi, gimana kemudian melihat oh ini plagiat, oh ini tidak. Nah, Bismillah kita mulai. Kalau dilihat dari KBBI, kita lihat dulu secara definisi plagiat atau plagiarisme dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu disebutkan bahwa plagiarisme itu penjiplakan, ya, melihat, mengambil sebagian atau sepenuhnya dari karya orang lain yang itu jelas-jelas melanggar hak cipta. Ya, plagiarisme sendiri ini sebenarnya bisa sengaja atau bisa tidak sengaja. Kalau di mahasiswa S1, ya, skripsi itu biasanya mereka tidak sengaja. Saya boleh bilang mereka tidak sengaja. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu paham, mungkin entah saat sosialisasi penulisan tugas akhir mereka tidak hadir atau seperti apa. Biasanya plagiarisme yang ada pada mahasiswa strata 1 itu karena ketidaksengajaan. Akhirnya mereka mengutip, mereka tidak menyantumkan sitasi, begitu dicek ternyata plagiat. Ternyata mereka mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Tapi berbeda saat masuk S2 atau S3, strata 2 atau strata 3, saya kalau boleh fair menyebut, termasuk kolega, banyak beberapa kolega juga, kalau strata 2 atau strata 3, kebanyakan bukan plagiarisme yang tidak disengaja. Artinya apa? Mereka disengaja. Di banyak kasus, ya, saya menemukan itu, mereka itu mengambil yang tidak diupload. Jadi misalkan tesis atau disertasi biasanya diupload, diunggah di repositori kampus atau dijadikan luaran ilmiah jurnal. Sementara tesis dan disertasi cetak itu biasanya diambil dengan sengaja. Ya, biasanya seperti itu. Tapi akan lebih memalukan lagi kalau level S2, S3 yang diplagiat atau yang dijiplak, ditiru itu adalah karyanya
mahasiswa-mahasiswi yang baru lulus S1. Itu ngeri. Nah, berdasarkan web Anjani, jadi Kemenristek, Badan Ristek dan Inovasi Nasional itu membuat portal yang namanya Anjani ini untuk mendeteksi karya-karya artikel ilmiah yang patut diduga atau ternyata sudah jelas-jelas melakukan plagiat atau plagiarisme. Di sini, di webnya Anjani, teman-teman bisa buka anjani.ristek.birn.acid atau .com gitu ya, nanti bisa browsing ya. Ada 5 model penyimpangan akademik yang mungkin kalau kita taunya hanya plagiat ya. Padahal sebenarnya ada fabrikasi atau falsifikasi. Jadi menyalahkan, membuat salah. Kalau kedua itu plagiat, ini yang umum. Kemudian yang ketiga itu kepengarangan tidak sah, tiba-tiba dicomot. Ini sering terjadi di akun Google Scholar, namanya sama, dia nggak ikut nulis, bukan disiplinnya, tiba-tiba diakui sebagai karyanya. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Kemudian yang keempat, konflik kepentingan. Ya, misalkan awalnya pas submit itu dia jadi author pertama, kemudian saat publish tiba-tiba jadi author kesekian, penulis kesekian. Karena kalau bagi dosen ini berdampak pada kum, ya, poin agar bisa meniti jenjang jabatan fungsional, mulai dari asisten ahli, lektor kepala hingga guru besar. Nah, ini bahaya. Kemudian yang terakhir adalah tentang pengajuan jamak. Ini pernah saya kebetulan, karena sekarang syarat S2 dan S3 itu harus publish di jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional bereputasi, biasanya mahasiswa yang akan sidang tesis S2 itu mereka mengajukan artikel. Pernah dalam suatu ketika artikelnya publish. Tiba-tiba saya diprotes. Loh, Pak, kok saya publish? Terus saya bilang, loh, Bapak kan, Masnya kan mengajukan submit ke jurnal punya saya, tapi saya nggak cuma submit ke jurnal Bapak. Nah, akhirnya saya bilang, silahkan jurnal yang lain yang sudah disubmit itu ditarik. Istilahnya retraksi, ya, ditarik. Di Anjani juga dijelaskan tentang retraksi itu ditarik. Kenapa? Karena begitu ada pengajuan jamak atau tidak disubmit hanya di satu pengelola jurnal, maka akan pasti kena yang namanya plagiarisme itu. Melanggar kode etik akademik. Dampaknya apa? Biasanya author atau penulis akan dikenakan sanksi, atau juga pengelola yang menerbitkan kedua, ketiga, bukan yang pertama biasanya, juga akan dijatuhi sanksi. Bahasanya sih di blacklist kalau nggak salah. Nah, kebetulan waktu itu akhirnya anaknya rela, kemudian ya sudah, tidak apa-apa. Saya tidak menyebutkan nama kampusnya dari mana, tapi ini sering kejadian. Sebagai syarat tesis, mindset mereka, saya cuma punya artikel ini, saya kirim ke beberapa, yang penting siapa duluan, ya ini untuk syarat saya bisa sidang tesis. Padahal etika akademik tidak seperti itu. Sama kalau teman-teman, misalkan mengirimkan draft buku, saya ingin mengirimkan ke Gramedia, ditunggu dulu. Baru kalau kemudian Gramedia memiliki alasan, oh mohon maaf buku saudara tidak layak, maka itu baru boleh dikirim ke penerbit lain. Etikanya seperti itu, tidak boleh kemudian diajukan secara bersamaan. Nah, menyikapi kondisi yang disebutkan di awal, seperti yang ada di meme yang diposting di IG-nya Warstek itu, bahwa memang banyak sekali kasusnya. Yang sekarang bergulir memang bukan yang disebutkan sama Warstek ya, meme-nya lucu, mancing yang sudah hasil pancingan gitu ya. Keren, satirnya bagus itu. Yang sekarang sedang rame itu ada rektor UNES ya yang diduga plagiat karya mahasiswa skripsinya mahasiswa yang terbit 2 tahun sebelumnya. Kemudian dulu sempat ada yang belajar di UNJ, kemudian ITB dan sebagainya. Saya rasa kasus seperti ini, saya pernah ngecek itu, hampir setiap tahun itu ada ratusan. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di luar sana juga seperti itu. Ya, teman-teman silakan main ke Anjani misalkan, nanti dicek di menu retraksi itu bisa dilihat alasannya. Ada yang redundan, ada yang di-upload jamak, ada yang kemudian mirip ya.
dicek pakai aplikasi mirip. Nah, ini berbahaya. Maka kita harus melihat bagaimana hukum kemudian memberikan norma legal, karena saya orang hukum ya. Bagaimana hukum kemudian bisa memberikan aturan. Jangan-jangan plagiarisme itu hanya sebatas pedoman di kampus masing-masing. Jangan-jangan hanya ketakutan semata. Ternyata tidak, teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu disebutkan bahwa setiap orang yang tugas akhirnya memiliki kesamaan atau terbukti plagiat, maka dia bisa dicabut gelarnya. Ini Undang-Undang Sisdiknas. Jadi kita kan sekolah ya, kita sekolah, kita kuliah. Nah, maka siapa yang melakukan plagiarisme, mengambil karya sebagian atau seluruhnya, itu bisa dicabut. Undang-Undang 20 tahun 2003. Kemudian ada juga di undang-undang tentang hak cipta. Ya, bahwa jika ada kesamaan, ya. Nah, kalau kesamaan ini nanti bisa diukur. Parameternya beda-beda. Kalau di kami berdasarkan kesepakatan standar KOPE ya, standar internasional tentang pengelolaan jurnal, biasanya batas plagiarisme yang diizinkan, artinya kesamaan ketika dicek itu maksimal 20%. Lebih dari 20%, 21% misalnya, itu tidak boleh. Meskipun misalkan di beberapa kampus skripsi gitu ya, kalau di kampus saya dulu S1 tadi sudah disebutkan di Brawijaya, itu kalau nggak salah dicek dengan Turnitin skripsi itu maksimal 5% dulu, seingat saya 5%. 5%. Jadi agak berat juga 5%, karena itu harus dicek. Kenapa? Ya ini tadi, ada undang-undang hak cipta. Yang ketika itu sama, maka bisa dicek, bisa diadukan ke komisi etik, ya, maka itu bisa ditarik dan sebagainya. Ada banyak. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nanti akan disebutkan tentang sanksi-sanksi itu, dan juga pedoman yang ada di masing-masing kampus. Jadi masing-masing kampus memiliki batasan, toleransi tentang berapa sih plagiarisme yang diizinkan untuk skripsi dan sebagainya. Artinya bukan diizinkan, oh ya kamu boleh plagiat. Boleh mirip ya, kesamaan. Misalkan dalam disiplin ilmu saya, agak susah kemudian membuat undang-undang itu berubah. Kenapa? Karena biasanya basis datanya itu adalah data yang sudah diunggah ke internet, kemudian data itu dipakai oleh mesin pengecekan plagiarisme detektor itu untuk melihat similaritas atau indeks kesamaan. Nah, undang-undang itu repot di kami. Kalau disiplin ilmu lain mungkin rumus ya yang kena misalnya ya. Tapi kalau di kami undang-undang. Nah, undang-undang ayat Al-Qur'an itu kan nggak bisa dirubah. Maka biasanya 20% itu meliputi itu. Pasal di undang-undang, ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat di kitab agama masing-masing. Nah, ini infografis tentang jenis-jenis ya, jenis-jenis yang mungkin agak kelihatan juga, yang mungkin bisa terkena plagiasi. Kalau dosen sekarang hampir semua diplagiasi, mau cetak buku ajar, mau menerbitkan artikel, jurnal proceeding, semua kena. Dan mahasiswa apesnya sekarang ya, mungkin zaman dulu nggak ada ini. Tapi sekarang sudah kena seperti itu. Bahkan saya semester ini sudah mulai memberlakukan untuk UTS dan UAS. Jadi UTS, UAS itu sudah saya berlakukan cek. Ini pakai plagiarism checker ya, pakai alat tools yang bisa mengecek indeks similaritas itu. Kenapa? Ya karena ini era sudah mudah, teman-teman bisa dengan ya, bahkan pernah saya mendapatkan tugas saat itu PKM ya, ngeri. Jadi dia pasti copy paste. Kenapa? Karena di halaman pengesahan namanya saya, tapi alamat rumah saya tiba-tiba di Bogor. Kampus saya bukan kampus yang sekarang. Nah, ini kan berarti dia ngambil dari internet. Kalau begitu tahu seperti itu, kalau saya bilang ke mahasiswa, ra'sudzunubi bikadzibun. Ya, kepalanya dosa itu berbohong. Sudah. Kalau kamu bikin karya tulis nggak jujur, kalau kamu bikin tugas akhir nggak jujur, tugas UTS, UAS nggak jujur, selesai. Yang lain selesai. Maka kerjakan sendiri. Saya bilang seperti itu. Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Ya, kalau perlu nanti saya ajari gimana caranya agar itu bisa mengolah, mensitasi dengan baik. Nah, ini yang tadi disebutkan di
norma hukum yang nomor 3 bahwa dalam Permendiknas, ya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, karena saat itu namanya masih Menteri Pendidikan Nasional, kalau sekarang nomenklatur atau namanya berubah jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saat itu disebutkan ada setidaknya, ini saya resume ya, karena di situ ada beberapa ayat 1 dan ayat 2, dosen untuk mahasiswa diklasifikasikan, karena di sini saya rasa ada dosen dan mahasiswa, saya rangkum. Di pasal 12 itu disebutkan setidaknya ada 6 jenis sanksi. Yang pertama teguran. Mungkin ini untuk mahasiswa S1 ya. Kayak saya saat tahu mahasiswa tugas akhirnya itu ada yang 60%. Ya. Ketika dicek pakai alat itu 60%. Ini kamu kok iya, Pak. Nah, kalau pakai alat itu kan tahu source-nya dari mana, sumbernya dari mana. Oh, anak ini ngambil dari blogspot, dari ini. Kenanya 50%. Kita tegur. Mungkin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, peringatan tertulis. Nah, ini sudah pernah saya berlakukan. Saya pernah memberikan surat, ya, surat keterangan, kalau nggak salah tahun lalu, untuk sejawat, kolega saya sendiri. Kenapa? Saya dikomplain oleh author lain yang bilang bahwa artikel yang terbit di jurnal Bapak itu mirip dengan disertasi yang saya tulis. Saya ngeri juga. Oh, iya, Kak. Ketika saya cek, saya minta ke author yang bersangkutan, hasil cek pakai tools plagiarism detector atau sejenisnya, ya, itu aman. Ya, kurang dari 20%. Ini kan aman, gitu kan. Akhirnya kita bertemu dengan pimpinan, kita ajak tabayun ya, kita ajak ngobrol baik-baik, ternyata benar. Itu tadi yang saya sebutkan di awal, yang bersangkutan tidak mengambil sumber dari apa yang diunggah di repositori atau online, tapi yang bersangkutan ke perpus, ngambil disertasi versi cetak, ditulis. Ini bahaya. Akhirnya saya jatuhkan sanksi. Waktu itu saya berinisiatif memberikan sanksi seumur hidup, yang bersangkutan tidak boleh nulis lagi di jurnal kami. Dan harus mengganti artikel yang lain, yang sudah bebas dari plagiarisme. Tapi akhirnya atas mediasi bersama, kita beri sanksi, kita ban selama kita, ibaratnya kita sanksi tidak boleh submit minimal 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun dia kita ban. Ngeri seperti itu. Sama, saya untuk tadi yang mahasiswa pengajuan jamak, itu juga saya sanksi, bukan yang bersangkutan, tetapi sampai ke angkatan di bawahnya. Jadi ketika saya tahu, oh dari kampus X, ini dulu mahasiswanya pernah mengajukan jamak suatu artikel, maka kami sanksi. Seperti itu. Jadi kayak SBMPTN ya, SBMPTN atau SNMPTN itu, yang kalau ada kakak tingkatmu yang dapat di kampus X, ternyata kakak tingkatmu itu nggak ngambil kampus X, adik tingkatnya itu nanti akan kena imbas, kuotanya dikurangi. Nah, kemudian yang ketiga ada penundaan pemberian hak. Artinya misalnya dia kan anak badan suara. Dia jika bisa ada nyanyi. Dia kemana? Pak, saya jika bisa ada nyanyi. yang Tapi Pak Duska terbukti plagiat atau plagiat, misalkan iya, penerbitan buku, oh, ya. dosen Dia badan disuruh suara menerbitkan buku, maka tahun haknya lalu boleh di SMP. tidak dikasihkan. Dia Kenapa? sopan. Ini ternyata dalam proses, misalkan proposalnya Senang aku lihat tuh. lolos, Cuman giliran tapi Solo. ternyata nanti setelah itu Ini tidak coba aku lobby ya. terbukti Bisa nggak kamu? dia yang bersangkutan Kalau ini enggak, ini persiapan full aja untuk bukunya step itu ternyata mengandung plagiarisme, yaitu haknya, royaltinya bisa Nyanyi lagi. dibatalkan atau tidak diberi. Kemudian ada juga penurunan atau pencabutan jabatan fungsional. Tadi sudah disebutkan untuk dosen ada asisten ahli, lektor kepala. Berarti kayak lebih dia tuh fleksibel, nah, yang pandai main teknik sih sebenarnya. Tapi susah juga anak-anak sebenarnya. Digunakan banyak anak sebagai syarat gitu. untuk Cuman kita kan nggak tahu. plagiat, maka bisa dicabut proses pengajuannya atau bahkan diturunkan status jabatan fungsionalnya. Kemudian ada juga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Ini berlaku bagi ya dosen juga sepertinya, ataupun mahasiswa yang terbukti seperti itu. Kebetulan prodi Magister Ilmu Hukum di kampus kami beberapa hari yang lalu baru selesai visitasi dan alhamdulillah dapat A. Dalam sesi visitasi itu Pak Kaprodi menyebutkan bahwa ada mahasiswa yang pernah mengikuti conference, prosidingnya itu ternyata
dikomplain oleh orang lain. Artikel yang ditulis dan dimasukkan dalam proses itu dikomplain oleh orang lain, akhirnya yang bersangkutan diskors 1 semester. Kenapa? Karena terbukti ini menjiplak, padahal nggak sampai 100%, tapi lebih dari 50%. Diskors 1 semester. Nah, kebijakan ini tidak ada rumusan bakunya, artinya tergantung masing-masing institusi atau lembaga. Atau yang nomor 6, ini yang paling memalukan menurut saya, pembatalan gelar akademik yang diperoleh dengan cara membuat artikel yang terbukti plagiat. Ini parah sekali. Kenapa? Susah-susah misalkan ya, kuliah S1 sudah semester 8, tiba-tiba, ya itu tadi, tiba-tiba sudah selesai, lulus, wisuda, terbukti, dicabut. Silakan kuliah 8 semester atau 4 tahun, S3, S2. Ini makanya mohon untuk kita semua agar menghindari. Nah, ini yang saya bilang, Kementerian Ristek BIRN itu sudah membuat portal. Kalau Sinta itu untuk rujukan jurnal, nyari-nyari jurnal, ada Sinta, DOAJ gitu kan. Nah, Sinta itu untuk nyari jurnal. Kalau Anjani, ini untuk mencari apakah tulisan kita, tulisan orang lain itu kena retraksi. Karena tadi, dan di Anjani ini ada kolom untuk lapor. Artinya kalau kita merasa artikel kita, ya, ini kok kayaknya persis. Biasanya kalau dikutip itu kan muncul di Google Scholar ya, pengutipan baru di artikel saya, gitu kan, atau di ResearchGate. Nah itu akan keluar. Nah kalau dicek ternyata, ini kok mirip banget dengan punya saya, nggak ada parafrase, nggak ada apa, bisa lapor melalui portal ini. Anjani, saya agak lupa kepanjangannya, nanti kita cari bareng-bareng. Bagaimana kemudian menghindari plagiarisme akademik? Yang pertama, ya, tadi saya sebutkan bahwa kepalanya dosa itu berbohong. Maka cara agar kita terhindar dari plagiat atau mengambil karya orang lain tanpa seizinnya adalah dengan menguatkan moral dan integritas. Ya, kenapa? Pasti ada niat. Iya kan? Kan mau nulis, aduh pusing nih, udah ngambil punya orang lain aja, copy paste, gitu, tinggal diganti namanya. Siapa yang bisa ngecek sekarang? Nggak ada kan? Dosen misalkan kelasnya 60, 50 misalkan. Bayangkan kalau dia ngajar di 9 kelas, 10 kelas. Dicek satu-satu susah. Maka kembali ke masing-masing, baik mahasiswa ataupun dosen, harus punya moral dan integritas. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak boleh ada niat sedikit pun untuk, wah, duh capek nulis, capek research gitu ya, duh sudah capek nge-lab dan sebagainya, maka saya harus, ya artikelnya nyari aja lah. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan perlu mengikuti lebih banyak acara tentang bagaimana mengutip sebuah kalimat misalnya, bagaimana mengutip sebuah rujukan misalnya. Kalau yang kedua ini, melihat mungkin banyaknya mahasiswa S1, strata 1 yang ya saya cek di skripsi mereka saat ujian skripsi misalkan itu, mereka itu kadang nggak ngerti. Gitu. Kalau itu ternyata kena plagiat gara-gara dia nggak ngutip. Mereka ngerasa, loh kan di awal sudah ada citasi, Pak, ada footnote atau endnote. Kok bawahnya perlu lagi? Ya, mereka kiranya ini sama aja gitu, Pak. Seperti itu. Maka perlu kampus, lembaga pendidikan itu memberikan pelatihan melalui lembaga penelitian dan sejenisnya ya, lembaga penulisan ilmiah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, meskipun tadi sempat kami ya, saya dan kawan-kawan pengelola jurnal itu kecolongan, penting sebelum artikel ilmiah itu dipublish baik jurnal maupun proceeding atau untuk melakukan cek plagiasi melalui aplikasi. Ya, ada kalau yang berbayar itu biasanya kita pakai Turnitin. Kalau sudah execute-nya 1% itu akurasinya insya Allah sangat tinggi. Atau ini plagiarism checker atau Grammarly kalau mau ngecek grammar ya dan sebagainya. Dicek dulu pakai itu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Beberapa kampus sudah memberikan fasilitas ini secara cuma-cuma. Dicek aja dulu. Paling tidak setidaknya membantu agar kita, ternyata saya plagiat loh gitu. Kan nggak enak kan? Sudah publish. 1, 2, 3 ini kembali ke masing-masing author atau kembali ke diri kita masing sebagai penulis. Entah itu mahasiswa, entah itu dosen, dan akademisi yang lain. Ya. Kemudian yang keempat, ini berfungsi sebagai pengingat institusi. Institusi perlu secara
membuat sosialisasi kepada seluruh sivitas akademikanya agar tidak ada tindakan plagiarisme. Karena kan yang malu, saya waktu itu malu benar. Tapi saya jujur ngakui, ya kami yang salah, sudah saya jatuhkan sanksi ke author, kami mohon maaf. Ke orang yang disertasinya dikutip dan jurnalnya itu diklaim oleh orang lain. Mohon maaf, harus jujur. Ya harus gentle seperti itu. Maka perlu sosialisasi. Kampus, lembaga pendidikan, lembaga publikasi ilmiah itu perlu larangan, sanksi yang berat bagi pelaku plagiat gitu ya. Dan yang kelima, ini bagi pemerintah, 1, 2, 3 untuk author atau penulis, yang keempat itu untuk institusi, yang kelima ini khusus untuk pemerintah. Apakah Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Hak Cipta, Permendiknas itu cukup untuk mengakomodasi sanksi bagi plagiator? Saya rasa kurang. Ya, jangan malu-maluin lah. Kita kalau pengen bersaing dengan negara ASEAN saja, misalkan, ya harus banyak publikasi, gitu ya. Di challenge setiap kampus itu. Kalau UGM itu kan sudah ribuan targetnya ya, bukan lagi di jurnal nasional, sudah di jurnal internasional bereputasi. Targetnya ribuan. Ditarget oleh kementerian. Harus. Nah, maka harus sanksi juga tegas. Kalau saya rasa institusi untuk dosen itu biasanya ngasih insentif ya, bagi dosen yang artikelnya terbit di jurnal Q berapa misalkan, itu biasanya, atau impact factor-nya berapa misalkan, itu biasanya ada insentif. Maka harus ada yang jelas juga. Di akhir slide ini saya mau bilang, seharusnya plagiat itu diperlakukan sama dengan koruptor. Kenapa? Dipenjara kalau perlu. Kenapa? Karena unsur di dalam tindak pidana korupsi itu hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh para plagiator. Pertama, tindak pidana korupsi itu ya digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Iya kan? Kalau kita mencuri tulisan orang lain kan digunakan untuk memperkaya diri kita. Kita keluar konteks dari akademik ya. Misalkan beberapa waktu yang lalu perebutan merek ya, merek ayam. Iya kan? Dengan dia memegang brand itu, dia kaya. Buka cabang di mana-mana. Iya kan? Plagiator. Memperkaya diri sendiri hampir sama dengan korupsi. Ya, itu yang pertama. Memperkaya diri sendiri kelompoknya. Yang kedua, dilakukan secara melawan hukum. Jelas. Di Undang-Undang Undang-Undang Hak Cipta dan Permendiknas tadi disebutkan bahwa orang yang mengambil karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, itu melawan hukum. Nah, ini sama kan dengan korupsi. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Nah, kalau ternyata, ya kan, kalau ternyata artikel yang dia gunakan itu plagiat dan digunakan untuk meningkatkan KUM di jabatan fungsionalnya, misalkan dari lektor kepala ke guru besar, sementara guru besar itu mendapatkan insentif sekitar jutaan rupiah tiap berapa periode, maka ini kan jelas menimbulkan keuangan negara. Dia plagiat, misalkan dengan artikel itu dia dapat jabatan guru besar, misalkan, atau dengan artikel itu dia lulus S3, misalkan, dengan dia S3 maka mudah menjadi ASN, dapat hak yang lain. Maka ini kan menimbulkan kerugian keuangan negara. Maka inilah saatnya bagi pemerintah untuk bertindak tegas. Semoga ini ada unsur dari audiensnya, semoga ada dari pemerintah dan mendengar suara hati saya, ya, agar kalau bisa plagiator itu disamakan dengan guru. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Profesor Dr. ya Siddiq Nur Abdillah Siddiq sebagai host. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik, ini sudah masuk beberapa pertanyaan, Pak dosen. Saya bacakan ya. Atau yang bersangkutan bisa langsung menanyakan via mikrofon. Pertama ada pertanyaan dari Mas Budi Mulyawan. Ya, monggo. Silakan Mas Budi Mulyawan, bisa menyalakan mikrofonnya. Ya, halo Pak. Ya, silakan langsung bertanya kepada pemateri. Oh ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin menanyakan bagaimana mengetahui plagiasi
jika suatu paper itu misalnya disubmit dalam bahasa dan huruf yang berbeda, misalnya papernya sudah ada yang terbit dalam bahasa Jerman, Prancis, dan tulisannya ya bukan alfabet biasa ya, ABCD. Iya. Dan Cina, Jepang gitu. Iya. Nah, kemudian dia coba submit dalam bahasa yang lain berbeda. Mungkin semacam translasi lah diterjemahkan. Nah, ini untuk mengetahui plagiasinya gimana, karena tidak mungkin memakai software mengecek plagiasi. Itu aja dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya izin menjawab, Pak. Silakan. Ya, langsung. Baik. Ya, jadi terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Ini hampir sama case-nya dengan saat artikel itu yang dipublish itu ternyata lolos deteksi plagiasi, tetapi begitu dicek kesamaannya dalam bentuk fisik, tadi yang saya sebutkan, pengalaman saya sebagai pengelola jurnal itu, ternyata kesamaannya lebih dari 80%. Artinya apa? Kita tidak bisa 100% mengandalkan aplikasi itu, karena benar, kalau sudah ada translasi, misalkan saya nerbitkan bahasa Indonesia, tiba-tiba besok saya pengen masukkan ke Scopus, jelas bahasa Inggris kan, bahasa Inggris. Saya pengen lagi masukkan ke jurnal di Rusia misalkan, pakai huruf Rusia, aksara Rusia itu tadi. Pengen lagi di Arab. Seperti itu bagaimana? Maka itu tadi harus ada cek manual kesamaan dengan orang yang memang memahami bahasa itu. Jadi misalkan editornya itu harus paham benar-benar, oh ini kayaknya sudah pernah diterbitkan di bahasa aslinya. Maka tidak bisa. Belum ada aplikasi yang bisa mengecek seperti itu. Ini mungkin bisa jadi riset buat peneliti juga ya, terkait bagaimana nanti bisa menciptakan aplikasi yang mengecek multibahasa itu tadi. Bagus ini pertanyaannya. Begitu Pak Budi. Bagaimana Pak Budi? Ada tambahan pertanyaan? Silakan. Paling yang kedua ini Pak. Boleh, Tadi boleh. kan disebutkan Silakan. mengenai tingkat plagiasi. Iya. Berapa kan similarity index itu kan termin dari itu ya, Turnitin. Ya, betul. Ya. Kan ada similarity index dengan source. Tadi Ya. Bapak mengatakan maksimal berapa persen Pak kalau di jurnal? Karena saya yakin tiap jurnal beda-beda kebijakannya. Ada yang 10%, ada yang 5%. Betul. Nah, ini untuk mungkin yang paling kecil mungkin makin bagus, tapi kira-kira berapa persen sih yang bisa diakomodir tingkat plagiasinya gitu? Karena ada misalnya paper similarity index-nya gede, besar gitu ya, tapi dilihat sumbernya paling 2%, 1%, 1%, tapi karena banyak yang kecil-kecil dicitasi gitu ya, dikutip, tapi akhirnya similarity index-nya menjadi besar gitu ya. Nah, ini kira-kira gimana gitu Pak? Iya, berdasarkan pengalaman ya, termasuk saat masuk di Scopus atau proceeding semacam Atlantis Press atau EAI-EUDL itu Pak, kurang lebih sama dengan itu 20%, di angka 20% itu Pak. Ya, kurang lebih ya. Kenapa? Karena itu biasanya jadi batas toleran untuk mengecek itu tadi benar. Yang kecil-kecil itu. Kalau di Turnitin, ya search exclude-nya 1%, pasti banyak yang kena, Pak. 1% kecil gitu kena dan biasanya numpuk. 1%-nya itu bisa jadi 15% sendiri. Maka kurang lebih sama dengan 20%. Tetapi kalau kami di pengelola jurnal, kami melihat ini tidak 100% dari Turnitin, Bapak. Jadi kalau kami melihat tidak 100% dari Turnitin, misalkan kita cek dari 21% itu yang kena adalah pasal di undang-undang. Kalau dihukum ya, saya nggak tahu kalau di eksak mungkin rumus ya. Rumus itu kan kalau nggak riset sendiri dan menemukan, ya dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja gitu. Dan bisa jadi kena. Maka sekali lagi, kami tetap manual melihat secara langsung dengan data pembanding misalkan, ini boleh. Oh ini layak untuk dipublish gitu.
Atau kalau memang bisa, ya itu tadi, diparafrase kalau seandainya memang khawatir. Kalau belum ada sampai jurnal minta 5%, kecuali exclude-nya mungkin gede ya. Kalau kecil kena 5%, ya repot sekali untuk masuk kalau begitu. Begitu Pak Budi. Baik, Pak Budi. Ada lagi mungkin yang belum jelas, Pak Budi? Kalau boleh tahu dari mana, Pak Budi? Dosen di mana? Halo? Halo. Iya. Baik, sepertinya sudah cukup ya, Mas ya, penjelasannya. Baik. Sebelum melanjut ke pertanyaan kedua, tadi ada slide yang buram, Mas Fatih. Mungkin bisa Iya. dijelaskan. Ini saya sudah Oh, iya. screen slide yang buram tersebut. Tadi ada yang bertanya, slide-nya buram. Nah, ini saya slide share-kan. Sharing-share. Mungkin bisa dijelaskan sekilas maksudnya tadi bagaimana mengenai slide ini. Baik. Itu saja yang kemudian dicek. Ya, jadi misalkan itu tadi, apakah mengecek yang sama, ataukah hal yang itu melakukan pengajuan lebih dari satu, dan sebagainya. Jadi saya rasa ini nanti bisa jadi Cek, sudah? Mas, penjelasannya? ya. Baik. Ini tidak saya jelaskan karena masuknya hampir sama dengan yang di slide sebelumnya tentang penyimpangan akademik. Oke. Ini versi bahasa Inggrisnya saja dari luar, tapi kesamaannya itu tadi ada yang dianjani itu tadi 1 sampai 5, mulai dari fabrikasi, falsifikasi sampai pengajuan jamak. Hampir sama itu. Oke. Ini versi penjabarannya saja. Siap, Monggo. siap. Dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada banyak pertanyaan ini, Mas. Siap ya? Iya, insya Allah. Pelan-pelan. Oke, ya pelan-pelan santai saja. Ini banyak yang tertarik ternyata ya plagiarisme ini ya. Jadi memang karena akademisi kan salah satu kinerjanya adalah membuat karya, dan membuat karya ini maka tidak bisa lepas dari namanya isu plagiarisme. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari Pak Halim ini. Baik, silakan Pak Halim. Prof, ya? Ya, Prof, calon ya, masih menuju ya. Silakan Prof Halim menyalakan mikrofon jika langsung ingin bertanya. Kami juga ingin mendengar suara merdu dari Prof Halim. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Sidik dan ini Prof sekaligus Ustadz Salahuddin. Ini saya mau tanya, sebenarnya tadi kayaknya sudah agak disinggung, tapi saya masih bingung, maksudnya belum secara detail. Jadi terkait masalah plagiat ini termasuk ke ruang lingkup copyright atau bukan? Terus hak cipta. Terus kemudian kalau misalkan dia masuk ke hak cipta, berarti masalah tidak hanya di dunia akademis, tetapi bisa maksudnya bukan di dunia akademis, seperti itu. Terima kasih, Pak. Wah, ini pertanyaannya susah ini sepertinya ya. Bagaimana Saya pengen lihat mukanya padahal Prof Halim ini. Ya. Waduh, ini tampan mukanya ya Mas ya, nanti terpesona. Iya. Siap. Bagaimana, apakah paham Mas pertanyaan dari Prof Halim? Paham. Silakan. Ya. Atas pertanyaannya Prof Halim. Jadi
tadi sudah disebutkan, setidaknya ada 3 norma hukum yang melandasi larangan perbuatan plagiarisme di dunia akademik di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Hak Cipta. Karena di hak cipta itu disebutkan juga bahwa termasuk sebagai hak cipta adalah karya ilmiah yang dibuat oleh akademisi. Ya. Dan yang ketiga, itu Permendiknas itu tadi. Ini aturan teknisnya ya, peraturan menteri adalah aturan teknis. Maka, kalau ada pertanyaan, apakah ini termasuk copyright? Apakah ini bisa dibawa ke ranah yang lebih luas? Bisa. Misalkan, saya bikin skema penyelesaian sengketa agraria tentang pertanahan. Kekayaan intelektual, ya, haki, ya, sudah berhaki skema saya. Misalkan saya ajukan kemudian hari skema saya diklaim oleh orang lain, maka saya bisa menggugat secara hukum. Gugatnya di mana? Ya, karena itu mungkin sudah levelnya komersil. Kalau sudah komersil, maka gugatnya tidak lagi melalui itu ya, komite etik di kampus masing-masing, tetapi sudah boleh melalui pengadilan niaga. Karena masuk itu tadi kan, merek, hak cipta, atas kekayaan intelektual, dan sebagainya. Boleh saja, komersil. Misalkan, Pak Prof. Sidik, ya, beberapa waktu yang lalu kan sedang membuat termos. Iya ya, termos ya. Termos panas dingin misalkan, atau ya, betul. Tumbler. Iya, tumbler ya. Tumbler yang tahu bagaimana isi kandungannya dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika itu sudah didaftarkan ya, dan tiba-tiba esok ada perusahaan besar yang mengklaim dan sebagainya, itu boleh keluar dari ranah akademik. Memang risetnya awalnya di akademik. Tapi ketika itu akhirnya itu dilanggar oleh orang lain, maka proses hukum itu akan melebar. Ya, hak yang lain boleh kemudian dituntut. Misalkan saya butuh ini, hak ini, Anda ambil ini, Anda harus bayar sekian ke saya. Itu diperbolehkan menurut hukum. Begitu, Prof. Halim. Baik, bagaimana Mas Halim? Apakah ada pertanyaan tambahan? Sudah cukup. Oke, cukup baik. Jelas tadi. Terima kasih, Pak. Prof. Ustadz. Siap, Prof. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Halim. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Namun sebelum pertanyaan ketiga, saya ingin mendemonstrasikan ya, cara mungkin teman-teman yang saat ini masih semester 2, semester 1 itu bingung ya, gimana sih caranya mengecek plagiarisme ya. Nah, ini saya akan demonstrasi secara langsung kepada teman-teman. Saya akan gunakan Grammarly, teman-teman. Ini saya share screen dulu. Nah, sudah muncul di layar teman-teman ya. Ini salah satu alat untuk mendeteksi plagiarisme. Jadi ada banyak tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri, oleh Pak dosen ya, oleh Mas Fatih. Ada Turnitin, kemudian ada Authenticate, dan juga ada salah satu Grammarly. Grammarly ini juga selain untuk mengkoreksi grammar kita, dia juga bisa mengecek plagiarisme, teman-teman. Ini kebetulan saya punya Grammarly Premium, jadi nggak beli ya, difasilitasi oleh UGM. Jadi untuk dosen, Civitas Akademika itu bisa memiliki akun Grammarly secara gratis. Nah, ini saya ketik ya kalimatnya, dan kemudian dicek di sini plagiarismenya. Nah, ini muncul nanti. Jadi dicek plagiarisme, bisa muncul. Nah, ini dari 1-2 paragraf ini ya, ternyata ada 59% dari tag kita yang cocok dengan ini. Nah, ini kebetulan karena saya kopas dari paper saya sendiri kebetulan, teman-teman ya. Ini paper saya, kemudian saya kopas. Nah, ternyata cocok 59%. Bahkan kita bisa langsung tahu linknya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh cara kita mengecek plagiarisme dengan cara aplikasi Grammarly. Atau kalau kita ingin mengecek bahasa Inggrisnya, nah ini beda lagi, ini ada caranya. Nah, ini ya bisa kita ubah etc, bisa diubah, kemudian ini tin bisa dirubah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu demonstrasi teman-teman dari plagiarisme. Jadi supaya teman-teman ada bayangan bagaimana sih cara kita mengecek plagiarisme melalui aplikasi. Nah, oke, itu dari saya. Nah, ini Mas Fatihnya sepertinya sedang ke kamar mandi ya. Oke, kita tunggu saja. Sembari menunggu, saya akan menjelaskan kemudian Turnitin ya. Ada lagi. Nah, ini kalau ini teman saya tidak punya
tidak punya aksesnya ya. Biasanya yang punya akses ini adalah guru besar, profesor ya. Kemudian kita bisa menitipkan karya kita untuk dicek berapa plagiarismenya di Turnitin ini. Kalau ini lebih bagus lagi daripada Grammarly ya. Jadi kita bisa langsung memasukkan dokumen, unggah dokumen kemudian selesai. Kalau Grammarly kita harus kopas dari dokumennya. Jadi kita nggak bisa masukkan dokumen, PPT, atau Excel ke dalam Grammarly. Tapi berbeda dengan Turnitin. Ini bisa menerima langsung file mentahannya. Di-upload, kemudian kita bisa tahu berapa persen yang plagiarisme. Baik. Oke, cukup itu dari saya penjelasannya, supaya teman-teman ada bayangan. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Mas Fatih ya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kepada Nia Septia, silakan jika ingin bertanya melalui mikrofon, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Asal? Perkenalkan, nama saya Nia Septia Sari. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat. Oh, baik. Saya mau tanya, saya kan masih mahasiswi S1 nih, Pak. Jadi sering kecolongan melakukan plagiarisme. Metode efektif untuk melatih diri kita agar tidak melakukan plagiarisme itu seperti apa, Pak? Iya. Sering tidak sengaja juga, Pak. Semester berapa, Mbak Nia, kalau boleh tahu? Mau semester 5. Oke. Oke. Wah, ini jauh-jauh dari Banjarmasin ini ya, Lambung Mangkurat ya. Iya. Iya. Terima kasih saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada Mas pemateri untuk dijawab. Siap, Prof. Ya, jadi saya semester 5 itu nggak kepikiran nulis, Mbak. Kepikiran saya itu apa? Ya, lomba debat, lomba gitu ya. Ini luar biasa kalau ada semester 5, berarti tahun ajaran baru ini kan semester 5, sekarang masih semester 4. Semester 5 tapi sudah kepikiran gimana caranya saya agar tidak plagiarisme. Bagaimana cara agar tidak kecolongan. Cara terbaik adalah apa? Semakin sering nulis, semakin sering salah, semakin tahu polanya. Jadi kalau kita nulis terus, akan terlatih skill itu. Kenapa kok kemudian pesepak bola macam Cristiano Ronaldo itu hebat sekali di usia 40 tahun masih bisa produktif, main bola, nyetak gol. Karena itu tadi, berlatih. Ya, berlatih terus, nulis terus, Pak. Nulis terus. Apalagi kan sekarang banyak ya lomba karya ilmiah dan sebagainya itu. Nulis terus, Pak. Nulis. Tidak masalah. Tadi kan di awal jelas-jelas saya sampaikan saat materi itu, mayoritas kalau mahasiswi strata 1 itu paling banyak plagiarisme yang tidak sengaja. Tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Orang nggak sengaja. Kamu puasa, nggak sengaja makan 2 piring gitu ya. Sudah kenyang, loh aku puasa. Itu tidak dosa kan? Kalau dalam hukum Islam kan? Tidak dosa. Tidak apa-apa. Maka nulis terus dicek, ya Allah kok plagiat. Dimarahi, ya nggak apa-apa, ngaku, jujur. Jangan diulangi lagi. Nanti lama-lama tahu, oh ternyata ini loh yang bikin saya kena plagiat. Oh ternyata ini loh caranya agar saya ngutip itu benar. Jadi seperti itu ya Mbak, tulisan yang baik bukan tulisan yang terbit, tapi tulisan yang baik itu tulisan yang selesai. Sudah, sebaik-baik tulisan itu tulisan yang selesai. Nanti hasil akhir dimarahi, oh, ini plagiat, oh ini nggak layak, ini di-reject, ditolak, gitu kan? Nggak masalah. Ya, seperti itu. Begitu, Prof. Siddiq. Baik. Dari Mbak Nia, Septia ada tambahan? Silakan. Sudah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Wah, ada pertanyaan jauh dari Banjarmasin ya. Oke, jadi kuncinya berarti adalah jam terbang tadi ya. Intinya, wah, quote-nya bagus tadi ya. Yang penting adalah selesai ya, bukan publish ya. Iya. Dan kalau bukan sekarang kapan lagi ya, Mas ya? Iya. Jadi, harus istilahnya habiskan jatah gagalmu. Oke, siap-siap. Nah, tadi saya ingin meluruskan sedikit, Mas, tentang usia Cristiano Ronaldo ya. Oh iya, berapa? Iya, 35 tahun, Mas. Oh, belum 40 ya? Nah, yang 43 tahun itu Christian Gonzalez. Oh iya, saya kira 40. Oke. Ya, Christian Gonzalez pemain penyerang ya, Pak. Bambang Pamungkas 40 tahun ya. Iya. Kita lama nggak main sepak bola ya, Prof? Iya. Nggak bisa main saya. Iya. Saya nggak bisa main ya, kalah terus ya.
Benar-benar. Tanding sama Mas Fatih ini 3-0, 5-0 ya. Oke, baik. Itu pertanyaan ketiga. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan keempat, ini dari perempuan lagi. Silakan kepada Mbak Ayu N. Dipersilahkan. Halo, Mbak Ayu N. Silakan. Oke. Apakah terdengar? Ya, dengar. Ya. Lanjut, Mbak. Ya, baik, Pak. Izin bertanya kepada Bapak Solahuddin. Mohon maaf sebelumnya, jadi bagaimana cara membedakan antara plagiarisme dengan mengutip atau terinspirasi, Pak? Serta bagaimana cara mengutip dengan benar agar terhindar dari plagiarisme? Terima kasih. Baik. Oke, ini Mbak Ayu ini dari Universitas Negeri Jakarta ya, UNJ ya? Oke. Oke, silahkan pada Mas pemateri untuk dijawab. Ya, siap Prof. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ayu. Ya, ini memang seringkali kita terjebak ya, karena memang kita nggak tahu terjebak dalam hal seperti itu. Saya rasa kok saya nggak plagiat, ternyata tiba-tiba setelah dicek, misalkan plagiat, kena. Gimana caranya? Kalau saya biasanya ini agak sama dengan kasusnya Pak Budi tadi ya, contoh, tapi bukan menerjemahkan translate artikel utuh. Saya biasanya itu agar nggak kena, dulu ingat saya skripsi saya S1 itu sekali cek itu 3% pakai Turnitin. Yang lain itu harus berkali-kali cek, harus berkali-kali revisi, parafrase. Saya sekali cek itu langsung kena 3%. Jadi langsung lolos, langsung bisa sidang. Makanya saya agak cepat S1-nya 3,5 tahun ya gara-gara itu. Tipsnya apa? Yang pertama, kita harus di-challenge ya, akademisi Indonesia itu untuk tidak kemudian banyak mengkonsumsi sumber dari dalam. Kalau memang ada literatur terbaru dan dari luar, ya kita ambil dari luar. Maka saat itu saya menggunakan literatur dari luar, bahasa Inggris, ya yang belum ada buku terjemahannya bahasa Indonesia, saya kutip dengan bahasa Inggris dan menyertakan bahasa Indonesianya. Saya tanya ke beberapa dosen, saya tanya ke beberapa penerjemah tersumpah misalkan, apakah benar terjemahannya seperti ini? Jadi sumber-sumber seperti itu sangat membantu saya untuk terhindar dari plagiat. Kenapa? Karena terjemahannya kan belum ada sama sekali. Jadi saya yang memaknai itu. Dosen saya yang memaknai itu gitu. Artinya berarti itu orisinil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknik bagaimana untuk mengutip. Nah, kalau bahasanya sama, ada beberapa buku yang kalau di akademisi itu istilahnya buku babon. Buku yang ya dari dulu tak tergantikan, tak lekang oleh waktu. Misalkan kalau di hukum itu kan ada undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Dari amandemen tahun 2000 sampai sekarang ya seperti itu. Nggak mungkin berubah gitu ya. Al-Quran misalkan kitab suci dari dulu sampai sekarang seperti itu. Gimana caranya agar tidak terkena? Maka kalau nggak salah ada batasan baris atau pengutipan langsung dan tidak langsung. Jadi ada pengutipan langsung dan tidak langsung. Kalau pengutipan langsung berarti ada tanda petik 2, ya. Tidak langsung ya dijadikan narasi. Dijadikan narasi itu berarti otomatis kita terpaksa harus memparafrase. Parafrase itu merubah katanya. Ya, jadi agar tidak terkena ya harus dirubah itu tadi. Seperti itu. Ya, maka dua cara ini yang paling ampuh dalam pengalaman saya kalau lihat ya, banyak yang seperti itu gimana caranya gitu ya. Paling ampuh untuk mengatasi terjadinya plagiasi. Dan ya memang harus nggak boleh pelit untuk melakukan citasi. Ini kayaknya sudah nggak perlu citasi deh, padahal ngambil. Jadi dicantumkan di citasi situ. Kalau dilihat artikel-artikel yang keren-keren itu ya Warstek kan sering posting artikel dengan Q yang mengkilap gitu kan, itu pasti citasinya kan banyak ya. Jadi ayo, semakin banyak bacaan kita, semakin berkualitas tulisan yang kita hasilkan. Buku yang baik, jurnal yang baik, proceeding yang baik dihasilkan dari seorang penulis yang gemar membaca. Nah, itu Prof. Sidik. Wah, luar biasa. Intinya kan harus ada kompromi ya, Mas ya, antara atau trade off antara
banyaknya kutipan. Jadi memang ini ya menarik karena paper itu semakin banyak kutipannya semakin banyak. Tapi bagaimana caranya? Plagiarismenya juga harus serendah mungkin. Betul. Nah, itu harus ada trade off atau harus ada ya tadi parafrase kata kuncinya ya, kutipan tidak langsung. Nah, kalau kutipan langsung berarti saya menambahkan Mas pertanyaannya. Kalau kutipan langsung itu berarti bisa langsung dideteksi plagiat ya? Masuk ke pesan-pesanan tadi ya? Atau bagaimana? Oh, tidak. Kalau kutipan langsung misalkan di tanda petik 2 itu biasanya nggak terdeteksi. Oh, Jadi, harus memakai dipisah dari paragrafnya, Prof. Dipisah dari paragrafnya, misalkan ini ngambil statementnya dari tokoh A misalkan, dipisah, di-enter, dibuat kayak ya baris sendiri di tanda petik 2 itu biasanya aman. Oh, oke. Wah, ini ilmu baru ini ya, karena biasanya saya nggak tahu kalau di eksak, kalau di sosial kan, di sosial teori itu kan, soalnya. teori itu kan banyak ya, orang A ngomong B, orang B ngomong itu. Makanya kalau di eksak kan jarang maksudnya, bahkan tidak ada katanya. Iya, rumus. Rumus langsung. Iya, benar. Biasanya itu kan di hukum sosiologi dan sebagainya. Iya, benar. Oke. Ilmu baru. Baik, menarik. Kemudian kita ke pertanyaan kelima ya selanjutnya. Dari Mas Fahmi Hasman. Ini masih ada 30 menit. Silakan Mas Fahmi Hasman, dipersilahkan. Terima kasih, Pak. Saya Fahmi Hasman dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Gini, Pak. Jadi, kan saya sebelum saya sering menulis jurnal, saya kan suka menulis blog. Nah, itu di blog itu diajarkan supaya tidak terkena plagiarisme itu dengan cara teknik rewrite. Yang dimana tulisan orang lain itu kata-katanya kita ubah, tapi maknanya tetap sama, tapi di ujungnya tetap dikasih citasinya, Pak. Itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Oke. Dari Untirta ya, Mas Fahmi Hasman ya. Untirta itu di Banten ya, wah. Banten. Iya. Sebentar, Mas. Blog ya ini ya? Iya, saya dulunya pernah nulis blog. Iya. Silakan dijawab pemateri. Iya. Saya agak bingung jawabnya. Sebentar. Gimana tadi? Bisa diulang sebentar. Iya. Jadi kalau di blog itu, saya pernah ajarin bahwa supaya tidak terkena plagiarisme, itu tulisan yang kita tulis itu apa yang kita baca kita tulis ulang, Pak, dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Oh. Tapi di ujung-ujungnya kita tetap kasih citasinya, sumbernya dari mana gitu. Okay. Itu diperbolehkan atau tidak dalam menulis jurnal? Terima kasih. Oke, iya. Oh ya, tetap menulis jurnal ya. Tapi tadi ilmunya dari blog. Ya. Saya izin menjawab, Prof. Sidik. Ya. Jadi itulah kawan-kawan yang di awal dan host tadi bilang yang namanya parafrase. Jadi parafrase itu ada sumber, tapi kita ubah redaksinya, baik kata atau kalimatnya dengan bahasa kita sendiri. Sama kayak tadi saya bilang, saya ngambil sumber dari luar, bahasa Inggris misalkan, lalu saya tafsirkan sendiri, saya terjemahkan sendiri, karena memang tidak ada buku terjemahannya. Beda dengan ada buku terjemahannya, terus kita nyari bahasa Inggrisnya, kita terjemahkan sendiri, itu nggak fair, nggak boleh. Nah, kalau seperti itu diperbolehkan. Kecuali tadi di awal juga saat sesi materi saya sebutkan, parafrase tidak diperbolehkan untuk case-case tertentu. Misalkan Al-Quran, ya, kitab suci, tidak boleh dong kemudian bab misalkan terus kemudian parafrase diri itu ya jelas tertulis lakukan curi hari dengan senjata tajam, maka dia dikenakan pidana habis misalnya. Terus kemudian kita kata itu boleh. Tapi kalau saya parafrase itu silahkan. Kalau memang rumit gitu ya, nanti kena plagiat. Saya rubah ini kayak ini. Jadi namanya membuat teori ini bikin disertasi itu. Jadi gitu. Allah namanya dari
Ya. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik. Sebenarnya saya yang ada gangguan jaringan ini ya, agak terputus-putus suaranya Mas pemateri ini. Mohon maaf, IndiHome ini ya. Oh iya, atau jangan-jangan saya yang gitu. Saya nggak tahu. Nah itu faktor ya. Iya, Oke. ya efek Baik. negatif daring lah, nggak apa-apa. Iya. Ya kita sama-sama paham lah sinyal itu. Infrastrukturnya ya masih luar biasa belum. Iya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Ini semakin banyak yang bertanya ini. Ini kalau bisa dibukukan ini satu buku pertanyaan ini tentang plagiarisme ini ya. Wah, banyak sekali. Ini ada Muhammad Ghazali. Saya bacakan karena dia mikrofonnya sedang bermasalah ya. Jadi ya kita doakan semoga bisa membeli mikrofon baru ya. Amin. Baik, selamat sore Pak. Izin bertanya Pak. Mohon maaf mikrofon saya bermasalah. Saya ingin bertanya bagaimana menurut Bapak kampus yang menetapkan batasan plagiarisme pada tugas akhir di atas 25%? Apakah terkait dengan hasil karya tersebut kurang kompeten dan mempermudah para lulusan atau bagaimana Pak? Terima kasih banyak. Baik, silakan Mas pemateri untuk dijawab. Iya. Kalau terkait kebijakan kampus dan memang dilihat dari norma hukumnya, sebenarnya pemerintah ataupun Permendiknas, aturan teknisnya itu memang tidak menyebutkan batasan persentase ya. Jadi tidak ada, oh ini 20%, ini hanya kebijakan umum atau hukum umum yang berlaku saja bahwa biasanya kurang lebih sama dengan, ya seperti pertanyaan Pak Budi tadi, 20%, dianggap 20%. Tapi ada kemudian kampus yang menurunkan dalam tanda kutip standar itu. Agar apa? Ya agar mahasiswa atau akademisinya mudah. Tetapi sekali lagi, hal ini justru menjadi buah simalakama bagi alumninya. Kenapa? Karena itu tadi, seperti kepompong. Kepompong itu kalau kita kasihan lihat kepompong mau menjadi kupu-kupu, keluar itu kan kelihatan susah payah. Diambillah gunting, kita bukakan itu kepompongnya, kupu-kupunya bisa keluar, tapi dia nggak bisa terbang. Kenapa? Karena justru kepompong itu dibuka dengan cara apa? Menguatkan sayap dari kupu-kupu itu. Artinya apa? Dengan kita semakin menjadi pribadi yang excuse, yang ingin dikecualikan, yang dimudahkan dengan berbagai, sudahlah nggak usah pakai batasan gitu, yang penting bikin karya ilmiah, yang penting bikin tugas akhir. Gitu. Itu repot bersaingnya. Kenapa? Pelaut handal tidak pernah dilahirkan dari samudra atau lautan yang tenang. Pasti ada badai, ada ombak. Jadi semakin tinggi misalkan, ya kalau S1 saya dulu di Brawijaya itu 5% turnitinnya itu. Wah, saya senang sekali, ter-challenge. Dan dengan gitu ketika keluar di luar 20%, wah tinggal mudah kan. Makanya ini bukan berkaitan dengan kualitas atau dengan output atau apa, ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Mau nggak kita challenge? Meskipun kampusnya bilang, sudah nggak perlu ada batasan, yang penting kamu bikin tugas akhir. Tapi kalau kita men-challenge diri kita sendiri dengan batasan kuantitatif yang bisa diukur itu, maka insya Allah kita bisa berkompetisi dengan dunia luar. Kita akan jadi kupu-kupu yang punya sayap, yang bisa terbang tinggi, yang luar biasa. Seperti itu, Prof. Sidik. Oke. Itu berarti modal juga untuk S2 dan S3 ya? Ya, Prof, iya, ya? untuk guru besar juga. Oke, berarti kalau kita sudah membiasakan itu dari sedini mungkin, nah, jadi bisa melekat ya begitu ya. Benar. Habit, Prof. Habit. Wah, kebiasaan. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari AW. Nah, ini silakan AW ini Mas atau Mbak ini ya. AW itu ayam ya, ayam. Ayam. Kita dulu ini ya, apa namanya di Galaxy itu, Mas? Iya. Oke. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Awi. Silakan. Ternyata ya, oke Mas ya, oke. Izin bertanya, Pak. Bagaimana menyikapi seorang dosen yang memplagiat tulisan kita atau mengambil hak dari skripsi kita? Itu bagaimana, Pak, cara menyikapinya? Terima kasih. Waduh, berat ya.
Terima kasih. Ini dari sudut pandang mahasiswa, Mas. Mahasiswanya harus ngapain? Iya, benar ya. Benar. Ya, saya juga pernah jadi mahasiswa, Mas. Jadi dulu pas jadi mahasiswa saya nggak pernah berpikiran, saya harus jadi first author, saya harus jadi penulis utama. Ini dosen ini kan nggak ikut apa-apa, namanya nggak ditulis gitu. Jadi begitu jadi dosen, saya ngerti ternyata penulis pertama dengan penulis kesekian itu beda. Kewajiban dan haknya juga beda. Terus bagaimana kalau ternyata tulisan saya dikutip sama dosen saya? Tulisan saya diambil sama dosen saya, diklaim sama dosen saya. Saya bahkan saya nggak ditulis, nggak disebut sebagai author. Ya, teman-teman punya hak, teman-teman punya legal standing, posisi hukum yang kuat. Kalau memang itu ada buktinya, ya sekali lagi kalau berdasarkan hukum harus ada bukti ya, dan satu bukti tidak cukup, lebih dari satu, baik itu orang ataupun bukti fisik yang lain. Maka teman-teman bisa, kalau ternyata itu dipublish di jurnal, teman-teman bisa lapor di Anjani. Ya, buka Anjani, ya googling aja, itu dicek ada menu lapor. Jadi lapor ada formnya yang harus diisi. Ini ternyata sama. Tapi kalau ternyata enggak Pak, ini dipublish dalam bentuk buku, gimana caranya? Kalau kamu mau laporkan ke komite etik. Ya, di masing-masing kampus tahu saya ada komite etik ini untuk mengecek keaslian sebuah karya ilmiah. Ya, kalau yang kemarin rame di UNES dan UGM, rektor UGM ngomong A, komite etiknya UGM kan ngomong B ya. Jadi beda. Nah, itu lebih fair karena mereka biasanya diisi oleh para akademisi dan guru besar. Mereka tahu seluk-beluk karya ilmiah. Maka silakan Mas, dilaporkan. Ayo bersuara gitu. Ya, apalagi kalau sudah lulus ya. Kalau sudah lulus gitu loh, ini kok diklaim gitu. Kalau belum lulus khawatirnya ada dalam tanda kutip intimidasi. Kamu kalau melaporkan ini enggak saya luluskan gitu kan. Biasanya ada yang arogan model seperti itu. Monggo, silakan Mas. Kalau mau feedback enggak apa-apa. Kira-kira karyanya apa yang mungkin kok diklaim sama dosennya atau bahkan temen itu bisa ngeklaim loh, bahayanya gitu loh. Silakan Mas. Ya, silakan Mas Awe. Baik, terima kasih Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Mas Awe. Oke. Ya memang ini ya Mas, dilema kalau belum lulus ya, diancam nanti ya. Wah, jadi agak lulus ini nanti ya. Iya, kalau sudah lulus ya santai lah. Oke. Nah, kalau masih mahasiswa gimana terus Mas? Jadi tunggu sampai lulus dulu atau bagaimana kira-kira? Nah, iya, saran saya sih itu. Saran saya seperti itu. Atau kalau mau fair, bukan ke komite etik kampus, tapi ke itu tadi. Kalau memang itu publish ilmiah, ke Anjani. Jadi di Anjani itu ada kolom lapor untuk mengecek itu. Ada form yang harus diisi nanti. Nggak masalah, itu insya Allah fair. Karena kan di Indonesia itu masih budaya Jawanya ini ya, maksudnya kental gitu ya. Iya, benar. Kita konsentrasi dengan profesor, dengan dosen, bebas. Tapi kalau di sini kan, wah, bisa berantem konsentrasi. Oke, baik. Masih ada 15 menit. Oke. Oh ya, tadi kita pernah ke Yoshinoya waktu itu, Mas. Makan bareng ya di Galaxy ya. Iya. Apa hubungannya sama plagiarisme ini? Bukan AW maksudnya. Oh iya, bukan AW. Betul ya, Yoshinoya ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari kontributor Warstek ini, Mas Budiman Prastio. Silakan Mas, jika ingin bertanya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada pemateri, sangat luar biasa dari Pak Solahuddin penyampaian materinya. Saya jadi ingin bertanya, saya beberapa waktu lalu membeli karya terjemahan ya Pak dari dosen UIN Sunan Gunung Jati. Memang karya terjemahannya itu saya lihat belum pernah dipublikasi gitu, tapi sudah dalam bentuk buku. Nah, saya juga pernah membaca hal serupa, tapi ada publikasinya gitu, ada publikasinya itu dari kalau nggak salah IAIN di Cirebon kalau nggak salah. Nah, tapi kalau di karya Pak Mada Sanjaya ini belum ada terbitan artikelnya, tapi sudah ada terjemahannya. Memang di buku itu ada deklarasi bahwa buku itu terjemahan literatur. Namun di bab awal itu beliau mereview buku tersebut.
nanti di bab selanjutnya ada terjemahan lepasnya gitu. Dan dilampirkan manuskrip aslinya full gitu. Nah, saya ingin bertanya bagaimanakah pandangan hukum mengenai hal tersebut. Bagaimana juga kita menghindari agar kita membuat hal serupa, karya serupa seperti itu, dan terhindar dari plagiarisme. Terima kasih, Pak. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini saya ingin bertanya, Mas Budiman, berarti penulis aslinya sudah lama ya? Maksudnya sudah nggak hidup sekarang ya? Ya, itu diambil dari manuskrip abad ke-13 ya. Itu tulisan tangan memang. Ya, jadi penulisnya itu udah jauh ya zamannya ya. Dan diambil dari perpustakaan di luar negeri memang. Oke. Baik. Wah, ini susah nih pertanyaannya ya. Baik, tapi saya yakin, hakul yakin ya, Mas. Pemateri ini bisa menjawab. Silakan, Mas Fatih. Ya, siap, Prof. Terima kasih pertanyaannya, Mas Budiman ya. Kalau di Indonesia itu kan Budiman Sujatmiko itu ya, yang viral itu. Ya, Mas Budiman, terkait hak yang melekat pada karya tulis, itu sama dengan hak cipta sebenarnya. Jadi, kalau seandainya penulisnya itu sudah meninggal, apalagi sudah abad ke-13 ya, itu saya nggak tahu abad apa itu ya. Nah, maka yang berhak meneruskan kalau seandainya mendapatkan royalti dan sebagainya adalah ahli warisnya. Itu disebutkan di Undang-Undang Hak Cipta. Ahli waris. Lantas bagaimana kalau ternyata sudah ditelusuri, sudah minta ke penerbit dan sebagainya tidak ada, gitu, maka langkah legal dari seorang akademisi kalau memandang sebuah artikel atau manuskrip itu penting tapi ternyata tidak ada terjemahannya, tidak bisa ditulis, itu boleh. Jadi diperbolehkan untuk kemudian menerjemahkan dengan tetap menampilkan manuskrip aslinya. Karena kita sering kan dapat naskah terjemahan novel misalkan kayak novelnya Andrea Hirata gitu ya, diterjemahkan ke bahasa asing. Ya, Rainbow Troops misalkan. Dan ya banyak. Maka kalau memang ada orangnya izin, royaltinya masih ke beliau, ya. Naskah aslinya disampaikan bahwa ini terjemahan dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi gitu ya, sudah tidak ada lagi sumbernya, ahli waris yang tidak diketahui, itu diperbolehkan. Secara hukum itu boleh. Jadi hukum itu memandang seperti ini, Mas, Mbak sekalian, sesuatu tidak bisa dihukumi, tidak bisa dijatuhi hukuman, tidak bisa didenda, tidak bisa dipenjara, selama tidak ada aturan yang mengaturnya. Jadi kalau seandainya hari ini misalkan pembunuhan itu tidak diatur, maka bebas, boleh. Boleh, itu kaidah hukumnya. Jadi tidak asas legalitas namanya ya, tidak bisa dihukumi selama memang tidak ada aturan. Nah kalau kayak gitu kan memang nyarinya sudah tidak dapat, kecuali sebenarnya ada, tapi malas menghubungi atau gimana, nah itu bisa diproses. Begitu, Mas Budiman. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas Budiman. Pelatihannya besok. Ya, terima kasih, Pak Salahuddin. Saya mulai tercerahkan saya. Ternyata ini ya, kalau misal ahli warisnya itu, maksudnya sulit dihubungnya dan memang tidak bisa ditentukan siapa ahli warisnya, maka tidak apa-apa ya. Boleh. Doakan ini saya juga ada proyek itu ya bersama ahli bahasa. Doakan semoga selesai. Insya Allah dibolehkan. Sambil konsultasi ke penerbitnya kalau memang buku. Biasanya penerbit punya konsultan terkait itu dan boleh insya Allah. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, semangat, Mas. Oke. Wah, tidak terasa ini ya, sudah kurang 10 menit ternyata kita berada di ujung acara ini ya, penghujung acara. Istri saya goreng sudah matang ikannya. Wah, ini ya, langsung makan besar habis ini ya. Mohon maaf ya, yang jomblo, ya gitu. Resiko kalau sendirian ya nggak ada yang masakin. Oh iya, wah ini bisa jadi ini webinar pranikah juga ini berarti ya. Oke. Multi talent saya ya. Multi talent ya. Baik, silakan bagi peserta ingin mengundang ya, Mas Fatih ya diundang ke webinar pranikah, silahkan. Tadi kontaknya sudah saya berikan di awal. Bisa masak sendiri nanti, Pak. Waduh. Oke. Baik, ini ada masih banyak pertanyaannya ya. Saya bacakan 2 saja karena kita siap. waktu. Ya, Prof. Ada yang melenceng, pertanyaannya saya tidak bacakan ya.
Oke, selanjutnya saya bacakan yang berhubungan saja. Kepada Mbak Ayu Anafi, silakan jika ingin bertanya, mikrofonnya bisa dinyalakan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anafi dari Universitas Airlangga. Oh, iya. Izin bertanya, Pak. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk citasi itu kalau banyak itu lebih baik. Tetapi kalau untuk per paragraf, apakah boleh untuk batasan citasi itu ada batasannya atau tidak? Maksimal berapa gitu? Terima kasih. Oke. Wah, ini sesama alma mater ya berarti ya dulunya ya. Oke, silakan Mas Fatih untuk dijawab. Terima kasih Mbak Anafi. Saya alumni Airlangga juga S2-nya, Excellent with Morality. Asik. Iya. Masih ingat ya, alumni yang baik ini berarti ini. Jadi, apakah ada batasan? Sependek pengetahuan saya, di pengalaman SAPI di jurnal-jurnal bereputasi ataupun jurnal nasional terakreditasi, tidak ada batasan. Bahkan satu baris untuk menjelaskan misalkan hukum adalah, itu pernah saya nemu, perkatanya itu ada citasinya. Perkatanya ya. Jadi hukum menurut A, menurut B, menurut C itu disebutkan. Jadi satu baris itu full, misalkan. Ya, itu full, ada citasinya. Artinya apa? Citasi itu membuktikan bahwa kita punya etika akademik yang tinggi. Kalau memang itu bukan ide kita, bukan hasil pemikiran kita, ya kita ambil, kita kutip. Gitu. Jadi kalau nggak salah, bahkan kalau dilihat secara tren ya, kalau di ilmu sosial, untuk bisa masuk ke Scopus ya, yang bereputasi itu, jumlah referensinya itu minimal 40. Saya nggak tahu kalau di eksak ya, Prof. Sidik ya. Kalau untuk sosial, humaniora, itu minimal 40. Minimal 40. Kalau jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 itu minimal 20. Dan ada rumusnya. Kalau teman-teman ngelola jurnal, itu ada rumusnya memang. Kalau kurang dari 20, berapa? Kalau 80%-nya dari jurnal 10 tahun terakhir, berapa? Jadi, semakin banyak, itu semakin dianggap valid. Kenapa? Karena dia mengkompilasi temuan atau riset-riset artikel yang terbaru. Berarti ini kan artikel yang paling baru yang diambil dari rujukan-rujukan yang baru. Ya, seperti itu, Mbak Anafi. Baik. Mbak Hanafi ini dari eksak atau dari sosial? Dari eksak. Oh ya, eksak. Dari eksak. Nah, ini saya menambahkan ya. Ya, silakan Prof. Kalau eksak saya nggak tahu. Kalau eksak tidak ada batasan ya. Ada saya pernah menjumpai 10 daftar pustaka dalam satu paper. Ada yang sampai 1.300 juga ada ya. Paper review ya biasanya itu ya. Jadi halaman daftar pustakanya itu lebih panjang daripada badan artikelnya. Nah, itu ada kalau sering baca paper review biasanya menjumpai seperti itu ya. Badan artikelnya cuma 10 halaman, nah daftar pustakanya bisa sampai 15 halaman. Jadi 25 halaman itu totalnya lebih banyak daftar pustakanya. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir. Jadi mohon maaf, ada 10 pertanyaan lagi yang tidak bisa terjawab ya. Jadi beneran saja jadi satu buku ini Mas Fatih ya. Nanti bisa DM di IG atau mention aja. Ya. IG-nya Mas bisa ketikkan di kolom komentar IG-nya. Oh, iya. Siap. Ya, siap, Prof. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Yusril Wijaya. Nah, ini sebagai pertanyaan penutup ini Mas Yusril Wijaya. Silahkan. Baik, selamat sore Pak. Izin bertanya, saya Yusril Wijaya dari Universitas Negeri Medan. Saya seorang mahasiswa sarjana dan saya sendiri masih belajar menulis yang baik, sering melanggar akidah-akidah penulisan. Jadi pertanyaan saya, apakah dalam pengutapan dari literatur hanya menggunakan cara parafrase atau terdapat cara pengutipan lainnya sehingga nilai plagiarismenya itu dapat rendah, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Baik, semester berapa Mas Yusril Wijaya? Baru semester 6. Semester 6. Luar biasa, mahasiswa sekarang gercep-gercep ya. Biasanya kita belajar plagiarisme ini semester 8, semester 7 ya. Oke, silakan bisa langsung dijawab, Mas pemateri. Ya. Saya nggak bisa ngetik ke everyone nih, masuknya ke private di room chat itu.
Oh, nanti baik. bisa kan di IG-nya Warstek kan juga sudah di-mention. Nanti kita diskusi aja enggak apa-apa. Oh Nah, iya. ini iya bener ya. Kayaknya memang Warstek selain membuka apa klinik untuk mencari judul, kayaknya perlu ada selain siring makar juga perlu ada memang kelas menulis. Ini usul, Prof. Oh, Ya, siap. kelas menulis misalkan. Saya sedang menginisiasi sebenarnya di jurnal yang saya kelola, tapi memang kesulitan research ya. Jadi agak repot juga. Kampus swasta kan biasa ya, banyak kebutuhan, banyak kesibukan. Jadi perlu kelas menulis, entah dipakai nama seperti apa, untuk mengecek itu tadi. Kalau yang kontributor kan saya rasa sudah bagus tulisannya, memang rajin menulis dan sebagainya. Lalu lantas bagaimana untuk yang baru memulai agar terhindar dari hal-hal yang seperti itu tadi. Jadi kalau bisa menulis, yang pertama tips dari saya harus banyak-banyak membaca, itu yang penting ya. Dengan banyak membaca itu kita tahu, oh ini nanti kita bisa memparafrase kalau bacaan kita banyak. Nah, bacaan kita cuma satu, kita mau memparafrase bacaan itu ya repot. Ya, kalau di hukum itu ada namanya studi perbandingan hukum, itu tidak akan bisa kalau tidak bacaannya banyak. Dengan bacaan banyak, tulisan insya Allah bagus. Itu yang pertama. Kemudian, menulis itu harus dengan mood. Ya, saya itu kadang, makanya kalau di IG, kok saya sering nulis bukunya nggak ada topiknya dengan hukum ya. Kalau nggak salah ya, ada yang komen, kok nggak ada topiknya dengan hukum. Opini kadang juga keluar dari hukum. Jadi saya menulis yang terlintas di kepala saya. Mau tidur gitu ya, tiba-tiba terlintas, gitu. Oh, iya nih, harus tulis ini. Saya buka laptop, saya tulis. Baru yang ketiga, tips yang ketiga, ya, kalau bisa tulisan itu, ya, agar tidak plagiat, agar kemudian tidak keluar dari out of the topic gitu ya, harus ada orang yang dengan sukarela mereview. Ya, kalau dikirim ke opini atau jurnal kan, kalau memenuhi standar mereka kan paling tidak direview ya. Jadi jangan berharap lolos dulu. Ingat saya awal-awal nulis itu ke Kompas. Ke Kompas langsung. Tapi hebatnya Kompas itu mereka mau mereview opini yang masuk. Jadi saya waktu itu sudah banyak citasinya. Saya rasa tidak plagiat, saya cek kantor Niti. Ternyata ditolak sama Kompas. Opini Kompas itu. Alasannya cuma satu. Analisisnya kurang tajam dan komprehensif. Ngeri juga saya. Padahal sudah banyak citasi. Tapi menurut redaktur rubrik opininya Kompas, itu belum tajam analisisnya. Jadi, maka harus ada orang yang sukarela untuk mereview. Itu tadi. Agar itu tadi, ya nggak kena plagiat, nggak terjadi seperti apa. Dan terus tulis saja. Jangan selesai pada satu kesempatan gitu. Kecuali nulis novel ya. Saya kalau di challenge nulis novel mending saya nulis jurnal 10 gitu. Repot sekali kalau nulis novel itu harus berimajinasi, repot saya. Saya bukan tipikal seperti itu. Gitu, Prof. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir. Wah, kalau boleh tahu bukunya sepertinya sudah banyak ya. Ada berapa Mas bukunya? Mungkin bisa dipromosikan di sini. Ya, kalau buku yang terakhir publish itu 12 Istri Rasulullah. Wah, lagi-lagi ini bukan buku hukum, jadi buku yang tentang bagaimana seorang bisa menjadi suami yang kayak Rasulullah atau menjadi istri yang kayak istrinya Rasulullah. Gitu. Itu menjawab juga kalau Rasulullah itu poligami, Rasulullah pedofil, itu ada di buku itu. Menjawab semua argumen bantahan miring terkait Rasulullah. Kalau buku total sebentar, saya 1, 2, ada 5. Masya Allah. Yang nulis sendiri tapi cuma 1. Yang nulis sendiri cuma 1, Mr. Gagal itu. Nggak ada buku hukum-hukumnya sama sekali. Kalau nulis jurnal, baru ada hukum-hukumnya. Jadi nulis terus aja. Nulis terus. Apapun yang disukai, tulis. Oke, Masya Allah. Ya, baik. Nah, kita pas ini ya, ternyata ya 17.00, Masya Allah, 2 jam, tidak terasa. Sampai masakannya istrinya Mas Fatih sudah matang. Oh iya, sudah matang. Baik. Terima kasih kepada seluruh peserta atas pertanyaannya, antusiasmenya. Wah, ini pertanyaannya sangat banyak, tidak bisa terjawab. Jadi mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, karena mengingat waktunya telah habis. Silakan bisa DM secara langsung kepada Pak Fatih ya. Saya
lampirkan itu Instagramnya, solahuddin.alfatih ya. Nah, kemudian saya mewakili Waxtek, Mas Fatih ingin mengucapkan terima kasih. Nah, jadi ini adalah kerja sukarela ya. Jadi saya jujur kepada seluruh peserta, apa kuotanya ya dari Mas Fatih sendiri, kemudian ya Masya Allah ya, karena niatnya ingin sharing ya. Kita doakan ya semoga Mas Fatih lancar segala urusannya. Semoga terutama ini S3-nya ya, semoga bisa diterima dan bisa lulus tepat waktu 3 tahun. Jangan lama-lama Mas, kasihan anak dan istrinya ya. Iya, siap. Oke, Kata nah. Prof. Halim, kasihan istri kedua, kata Prof. Halim tadi. Waduh. Ini sertifikat dari Waxtek, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita nanti berkolaborasi di acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Saya sebagai host meminta maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Mas Fatih mungkin ada statement terakhir sebagai statement penutup. Silakan. Ya, posting ya. Kalau kita ingin melihat dunia, maka membaca. Tapi kalau kita ingin dilihat oleh dunia, maka menulis. Saya mohon maaf kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merinding jujur ya dengar quote-nya bagusannya luar biasa ya. Karisma seorang ustadz dan dosen ya. Baik. Ini kombinasi yang jarang ditemui, Pak. Oh iya, kombinasi yang jarang ditemui ya. Perfect ya, combo ya. Double kill gitu ya. Baik, saya tutup. Terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi di sharing marak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Halim, Prof. Sidik. Ya, silakan Mas. Terima kasih banyak. Sami-sami.